Villa keluarga Gu. Kakak, lihat. Saya sekarang baik-baik saja. Berdiri tepat di depanmu. Maksudku, senang rasanya kakak baik-baik saja. Gu Qing. Yuyo hanya mengkhawatirkanmu. Berhenti mencoba membuat masalah. Ada apa dengan matamu? Aku sedang bicara padamu. Tatapan macam apa itu? The film was Aku kakakmu. translated and narrated by M Media. Kakak Guting, tolong tenang. Apa kamu tidak lihat King basah kuyup? Biar ku bersihkan dirimu, supaya kamu tidak masuk angin. Ye Yaoyang. Satu-satunya teman setelah Gu Qing datang ke keluarga Gu. Orang yang dulu berjanji akan melindungi Gu Qing. Namun saat Gu Qing difitnah, dia berdiri dan memberikan kesaksian palsu untuk pelakunya. Hal itu membuat Gu Qing tidak punya cara untuk membela diri, dan dia dikeluarkan secara tidak adil dari sekolah. King, jika kamu merasa dizalimi di rumah keluarga Gu, aku bisa membawamu pergi. Apa kamu mau? Ye Yaoyang. Pada akhirnya, pengkhianat akan dihukum oleh Ngit-Ngit. Apakah kamu berani bersumpah akan hal itu? Kenapa aku tidak berani? Aku bersumpah, jika aku telah mengkhianati King, maka biarlah aku disambar petir. Kata-katamu langsung terbukti. Sejak saat kamu mengkhianati Gu Qing, hukuman ilahi telah turun. King, aku tahu kamu masih menyimpan dendam tentang saat aku berdiri dan memberikan kesaksianku. Tapi aku tidak bisa hanya diam dan melihatmu semakin terjerumus ke jalan yang salah. Segala sesuatu yang kulakukan adalah untuk Yaoyang, Yaoyang, ada apa denganmu? Yaoyang, Yaoyang. aku. Kepala pelayan, bawa dia ke rumah sakit cepat. Nora, ada apa? Berhenti di situ. Kamu sudah kembali begitu lama. Dan kamu bahkan tidak repot-repot menyapa orang tuamu. Kemana perginya sopan santunmu? Sopan santun. Dulu saat Gu Qing sedang dicelakai. Di mana orang tua kita? Aku tahu, kamu kesal, karena ibu dan ayah meninggalkanmu di panti asuhan selama 15 tahun. Tapi bukankah mereka membawamu kembali 3 tahun lalu? Mengapa kamu terus mengungkit masa lalu untuk mencari simpati? Apa kamu tahu bahwa ibu dan ayah keluar setiap hari, sibuk kesana kemari, karena pengusiranmu? Lalu kenapa? Apa saya harus berlutut dan berterima kasih pada mereka? Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa Gu Qing berbeda dari sebelumnya? Aku tidak akan membuang napas untukmu. Pergilah ganti pakaianmu. Setelah perjamuan perayaan selesai, aku akan membereskan urusanmu. Pergi. Perjamuan perayaan itu, masa depan korbannya hancur. Mati dengan tidak adil. Namun pelakunya melenggang tanpa celah. Dan bahkan mengadakan perayaan besar. Gu Yue, apakah kamu pikir bahwa mulai sekarang kamu bisa berjalan di jalan yang terang? Dimulai dengan perjamuan masuk universitas ini akan menjadi awal dari penurunanmu ke neraka. Perjamuan perayaan.
Aula perjamuan keluarga. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi keluarga Gu. Benar-benar. Chenglan Ibu Gu King. Terima kasih semuanya telah datang menghadiri putriku. Gu Seng Direktur Utama Gu Group. Perjamuan masuk Universitas Guiye. Aku sudah lama mendengar bahwa putri sulung keluarga Gu sangat berbakat. Kapan dia akan muncul? Ketua Gu, izinkan kami melihatnya. Segera-segera. Ya ya. Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Siapa orang ini? Dia terlihat seperti datang untuk melayat. Karena tidak ada yang tahu bahwa Gu Qin sudah mati. Saya akan memberikan penghormatan saya sendiri. Gu Qin, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak bolehkah saya datang? Ini bukan tempat bagimu untuk membuat keributan. Kembalilah. Ayah ibu, kalian berdua katakan padaku, apakah saya Gu Qin tidak pantas menghadiri perjamuan ini? Jelas Gu Qin adalah putri kandungnya, namun tidak ada seorang pun di luar sana yang tahu. Gu Yue si penipu ini berparade ke sana kemari, menikmati perjamuan masuk universitas, dan kehidupan indah, yang seharusnya menjadi milik Gu Qin. Keluarga Gu ingin menyembunyikan keberadaan Gu Qin. Tapi saya menolak. Ketua Gu, aku tidak tahu kamu menyembunyikan putri yang sudah dewasa. Namun, mengapa dia berpakaian seperti ini untuk menghadiri perjamuan? Gu Qin, kamu boleh menghadiri perjamuan jika mau. Tapi kenapa kamu memakai pakaian seperti ini? Pergi, ganti dengan gaun. Saya tidak punya gaun. Kamu tidak punya, tidak bisakah kamu membelinya? Saya tidak punya uang. Kamu sudah bersama keluarga Gu selama 3 tahun. Aku telah menginstruksikan kepala pelayan untuk mentransfer 300.000 pon kepadamu setiap bulan. Selama 3 tahun, totalnya 10,8 juta. Kepala pelayan uang kepala pelayan keluarga Gu. Apakah 10 juta lebih tidak cukup untuk membeli gaun? Selama 3 tahun di keluarga Gu ini, saya belum menerima 1 sen pun. Apa katamu? Kepala pelayan. Nona muda. Anda bercanda. Saya telah mengikuti instruksi Tuan Muda. Dan mentransfer uang kepada Anda setiap bulan. Saya tidak pernah lalai. Apalagi yang perlu dibicarakan? Baiklah. Kamu membuat keributan seperti ini hanya demi uang bukan? Baiklah. Aku akan memberimu tambahan 100.000 sebulan. 400.000 sebulan. Apakah itu cukup? Itu sudah cukup. Jika kamu terus membuat keributan, itu akan terlihat memalukan. Saya bilang, saya belum menerima 1 sen pun dari keluarga Gu. Jadi maksudmu, kepala pelayan itu berbohong? Jelas sekali. Gu Qin, kamu sudah sangat mengecewakanku. Semuanya. Gu Qin mengklaim bahwa kepala pelayan Wang telah menyalahkannya. Apakah kalian semua mempercayainya? Ada apa dengan Nona Gu ini? Butler Wang telah bersama keluarga Gu selama puluhan tahun dan sangat setia. Bagaimana mungkin dia berbohong? Aku curiga Nona Gu lah yang berbohong, hanya mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta lebih banyak uang. Gu Qin, belum cukupkah kamu mempermalukan dirimu sendiri? Segera kembali ke kamarmu dan merenunglah. Kepala pelayan Wang, apakah kamu berbohong atau tidak? Nona Gu Qin, saya telah bekerja untuk keluarga Gu selama 20 tahun. Saya tidak pernah berbohong. Kepala pelayan, memfitnah dan menghancurkan hidup orang lain. Kamu tahu, kamu akan masuk ke neraka lidah setelah kamu mati? Nona Gu Qin, bahkan jika Anda mengancam saya tidak bisa mengatakan kebohongan. Kepala pelayan, ada apa denganmu? Berlututlah di depanku. Mengatakan, keluarga Gu tidak pernah memberikan Nona muda Gu Qin sepeser pun. Apa yang Film kamu was katakan? translated and narrated Lihat by ke sini. M Media. Bukankah sudah kubilang setiap bulan untuk mentransfer uang ke Gu Qin? Tuan muda, tidakkah Anda tahu? Nyonya berkata,
bahwa nona muda Gu Qing telah kembali. Dan nona gue akan sangat patah hati. Jadi, Nyonya mentransfer uangnya kepada nona Gu Yue sebagai kompensasi. Tuan muda tertua Gu, sudahkah kamu mendengar dengan jelas sekarang? Ibu, mengapa ibu melakukan hal seperti itu? Ya. King, ibu hanya takut menyalahkan Yuyu. Jadi aku memberinya sedikit pertimbangan ekstra. Dia adalah adikmu. Kamu seharusnya tidak picik tentang hal-hal seperti ini, bukan? Kamu perlu memiliki keanggunan seorang kakak perempuan. Belas kasih. Kamu meminta saya untuk berbelas kasih. Apakah kamu sadar bahwa justru sikap pilih kasihmu lah yang membunuh putri kandungmu sendiri? Cukup. Bahkan, jika kamu merasa dizalimi, tidakkah kamu bisa membicarakannya secara pribadi? Mengapa kamu harus membuat keributan seperti ini? Di perjamuan kelulusan saudaramu, apa sebenarnya motifmu? Gu Qing, apakah kamu begitu iri pada Yue Yue sampai kamu harus merusak perjamuannya? Semua ini mengasumsikan bahwa Gu Yue benar-benar saudara perempuan saya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Biarkan saya memperkenalkan kepada semuanya. Gu Yue, orang ini yang begitu terbuka disukai oleh Ibu Gu dan Ketua Gu. Tidak lain hanyalah pewaris palsu yang telah merebut tempat orang lain. Benarkah? Apa itu benar? King, ibu tadi hanya merasa cemas sesaat. Itulah sebabnya aku memukulmu. Biarkan ibu meminta maaf padamu ya. Maafkan ibu King. Permintaan maaf sekarang sudah terlambat. Gu Qing yang berusia 18 tahun telah dibunuh oleh kalian. Ibu Gu Qing meninggal pada hari Anda mendorongnya ke neraka dengan tangan Anda sendiri. Ibu, mengapa ibu datang ke sekolah untuk mencari saya? King, ibu punya permintaan padamu. Boleh. Ibu ingin saya menanggung kesalahan Gu Yue. Atas dasar apa? Dia yang melakukan kesalahan, bukan saya. King. Yuyu adalah putri keluarga Gu yang sudah dikenal publik. Jika terbongkar bahwa dia sengaja mencelakai seseorang, bagaimana dia bisa terus hidup? Tapi kamu berbeda. Tidak ada yang tahu kamu ada. Jika kamu menanggung kesalahan adikmu, ibu akan mengatur agar kamu pergi ke luar negeri baik. Saya tidak mau. Ibu memohon padamu. Gu Qing, aku minta maaf. Ibu Gu, terakhir kali ibu menangis. Itu untuk membuat saya menanggung kesalahan Gu Yu. Dan kali ini, apakah ibu mencoba membuat saya mati? Cukup Gu Qing, jelas sekali kamu yang mendorong Bai Xuan menuruni tangga. Dan kamu masih ingin menjebak Yue Yue atas kejadian itu. Tuan muda tertua Gu, kamu masih belum tahu kebenarannya kan? Berdiri di depanmu adalah ibu yang tampaknya lembut dan penuh kasih ini. Kenyataannya, dia menggunakan kerapuhannya dan air matanya untuk menyandera putri kandungnya sendiri. Memaksanya menanggung kesalahan untuk putri angkatnya. Apa yang kamu katakan? Gu Qing, bagaimana bisa kamu memfitnah ibu dan Yue Yue seperti itu? Ya, kami mungkin telah mengabaikanmu. Tapi apakah kamu sepenuhnya tidak bersalah? Kamu kesal pada Yue Yue karena mengambil tempatmu, sehingga kamu menggunakan segala cara untuk merusak reputasinya. Gu Qing, jangan bicara pada kucing seperti itu. Ibu masih membelanya. Baiklah. Kalian berdua berhenti bicara. Gu Qing, beberapa tahun terakhir ini, kamu telah menderita beberapa ketidakadilan. Jika lain kali kamu merasa diperlakukan tidak adil, katakan pada ayahmu. Ketua Gu, jangan repot-repot berdiri di sana dan berpura-pura menjadi orang baik. Segala sesuatu yang saya derita di keluarga Gu. Tidakkah kalian semua tahu apa yang telah kalian lakukan? Gu Qing, beraninya kamu pamar di pesta kelulusanku. Tunggu saja sampai kamu diusir. Kakak, terima kasih sudah datang ke pesta kelulusanku. Lepaskan. Yue Yue. The film was translated and narrated by Sakit sekali. Amelia. Aku tidak bisa berdiri. Apa yang kamu lakukan? Kakak,
Jangan salahkan kakakku. Yue, apakah Gu Qing yang mendorongmu? Tidak, kakak. Ini tidak ada hubungannya dengan kakakku. Aku tersandung secara tidak sengaja. Bagaimana mungkin aku memiliki saudara perempuan yang begitu jahat? Minta maaflah pada Yue sekarang juga. Gu Yue, apakah kamu yakin ingin saya meminta maaf? Saya khawatir itu adalah harga yang tidak mampu kamu bayar. Kakak, jika kamu tidak ingin meminta maaf, aku tidak akan memaksamu. Buat dia meminta maaf. Minta maaf pada Yue. Minta maaf. Minta maaf. Yue. Kakiku. Kakiku patah. Itu kamu. Itu kamu bukan. Kamu adalah orang yang membuat kakiku tidak bisa berdiri. Perasaan kaki yang patah. Perasaan kaki patah. Tidak menyenangkan bukan? Itu tidak menyenangkan bukan? Perasaan kaki patah. Itu tidak menyenangkan bukan? Itu adalah kamu. Kamu menaruh silat di sepatuku dan menyebabkan tendon saya robek, mematahkan kaki saya. Saya akan mengadu pada guru. Kamu mematahkannya sendiri. Siapa yang akan mempercayaimu? Kamu hanya membalas dendam. Kakak, aku tahu dia tidak menyukaiku. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan begitu kejam sampai mematahkan kakiku. Gu Yue, coba lihat dirimu sendiri. Apakah kamu masih bisa berdiri? Ibu, aku tidak bisa berdiri. Gu Qing, bagaimana bisa kamu begitu kejam sampai melukai kaki adikmu? Jika ini meninggalkan cacat permanen, apa yang akan kamu lakukan? Gu Qing. Ini adalah penyerangan yang disengaja. Aku akan memanggil tim penegak hukum dan membuatmu dijebloskan ke penjara. Nona Gu Yue, mengapa kamu tidak menunjukkan kepada semua orang seberapa parah luka yang kamu alami? Benar sekali. Jangan takut. Di pengadilan, kami semua akan bersaksi untukmu. Tepat sekali Gu Yue. Biarkan semua orang melihat. Gu Qing, kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Gu Yue. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak merasakan sakit? Gu Yue. Kakimu. Untuk apa kamu berpura-pura? Aku ingin mengatakan ini sedari tadi. Gu Qing hampir tidak menyentuhmu, dan kamu menangis seolah kakimu patah. Aku rasa kamu sama sekali tidak terluka. Kamu berbohong. Aku. Gu Yue. Bagaimana bisa kamu berbohong seperti ini? Tidak. Aku benar-benar tidak melakukannya. Gu Qing. Aku salah menilaimu kali ini. Tuan Muda Gu, bukankah kamu akan memanggil tim penegak? Silakan. Mari kita lihat begitu mereka tiba. Apakah mereka akan membawa saya pergi? Atau membawa Gu Yue pergi? Tidak, jangan panggil mereka. King King, dengarkan ibu. Kita semua adalah keluarga. Mengapa membuat keributan seperti ini? Bukankah lebih baik menjaga kedamaian? Tidak bagus, di balik kedua keharmonisanmu. Saya telah menanggung ini langkah demi langkah. Sambil menanggung ejekan dan penghinaan kalian. Mengklaim, saya tidak cukup baik untuk keluarga Gu. Bukan Gu Qing yang tidak cukup baik untuk keluarga Gu. Keluarga Gu lah yang tidak cukup baik untuk Gu Qing. Mulai hari ini, saya memutuskan semua hubungan dengan keluarga Gu. Kita tidak punya urusan lagi satu sama lain. Silakan lanjutkan. Saya tidak akan tinggal. Aku tidak menyangka Gu Qing telah menderita. Begitu banyak ketidakadilan di keluarga Gu. Aku salah paham pada Gu Qing. Gu Qing. Gu Yue. Semuanya. Putri sulung saya hanya sedang sedikit The film was emosional. translated Namanya juga and gadis muda. narrated Mereka by suka M sedikit Media. keras kepala. Abaikan saja dia. Silakan lanjutkan. Ayo. Gu Qing, kamu membuatku terlihat bodoh di depan semua orang hari ini.
Sebaiknya kamu jangan pernah kembali ke keluarga Gu. Jika tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Gu Qin berhenti di situ. Bibilin pelayan keluarga Gu. Nona muda, Gu Qin. Sudah kubilang berhenti. Apa kamu tuli? lepaskan. Tamparan ini. Apakah itu cukup? Apa kamu sudah selesai melampiaskan amarah? Ayo mari pulang. Itu belum cukup. Untuk Gu Qin, itu sama sekali tidak cukup. Gu Qin. Membuat keributan di perjamuan saja sudah cukup buruk. Tapi sekarang kamu kabur dari rumah. Apakah kamu ingin keluarga Gu hancur di Jiangcheng? Jika kalian semua benar-benar peduli dengan reputasi kalian, kenapa kalian biarkan penipu menguasai rumah? Gu Qin. Aku menyuruhmu kembali. Karena aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tubuh ini terlalu parah terluka. Saya tidak bisa bertahan lagi. Nona muda, izinkan saya membantu Anda berdiri. Bibilin. Jangan berani-berani menyentuhnya. Tidak bisakah kamu bergerak? Hebat sekali dalam mencari simpati. Kamu berurusan dengan orang yang salah. Ada seseorang yang ingin kami membuat hidupmu menderita. Baiklah. Nona muda. Tuan muda sulung, cepat ke sini. Lihat Nona muda. Dia tadi baik-baik saja, kenapa sekarang dia muntah darah? Dia baik-baik saja beberapa saat lalu di perjamuan. Bibilin di mana kamar tidur King King? Ada di sana, silakan ikuti saya. Mengapa King King tinggal di tempat seperti ini? Apa yang dilakukan kepala pelayan? King King adalah putri sulung keluarga Gu. Bagaimana mungkin dia tinggal di kamar seperti ini? Bukankah ini tempat yang Anda suruh saya tinggali? Kapan aku pernah mengatakan itu? Kakak, aku ingin tinggal di lantai 3. Dengan begitu aku bisa lebih dekat denganmu. Lantai 3 tidak mungkin. Aku tinggal di lantai 3 bersama Yuyul. Kalau begitu aku akan mengambil lantai 2. Aku bisa lebih dekat dengan ibu dan ayah. Ibu dan ayah sudah semakin tua. Mereka tidak tidur nyenyak. Apakah kamu benar-benar terus mengganggu mereka? Kalau begitu aku akan tinggal di loteng. Loteng telah diubah menjadi studio tari untuk Yuyul. Apakah kamu benar-benar harus merampas segalanya dari adikmu? Kepala pelayan. Tuan muda, Apakah ada kamar kosong lain di lantai pertama? ada kamar pembantu di lantai 1. Tapi kamar itu kosong. Siapkan kamar pembantu itu untuk Gu King. Dia akan tinggal di sana untuk saat ini. Baiklah. Jadi, kamu sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Apalagi? Nona muda, Nona muda. Tuan muda sulung gudang ini dalam kondisi yang sangat buruk. Haruskah kita merapikan kamar tidur yang lebih layak untuk Nona muda? Itu tidak perlu. Bibilin bantu King King ke kamarku. Aku akan memanggil dokter. Di sini. Dokter Xiang segera datang ke kediaman Gu. Adikku sakit. Ada apa dengan Nona Gu Yue? Aku punya lebih dari satu saudara perempuan selain Gu Yul. Cepat datang ke sini. Tuan muda sulung Gu. Dokter Xiang, dokter pribadi. Mengapa Anda meminta saya memeriksa orang yang sudah meninggal? Jaga bicaramu. Kakakku baik-baik saja. Kalau The film begitu was peralatan saya translated pasti rusak. and Gejala narrated apa by yang Ed dialami Nona Media. Gu? Dia mulai memuntahkan darah tanpa alasan. Tuan muda Gu.
Tubuh manusia memiliki mekanisme perlindungan diri. Umumnya seseorang tidak mudah memuntahkan darah. Kecuali, Kecuali apa? aku akan menilai setelah memeriksanya. Tuan Muda Gu mohon berpaling. Luka-luka ini parah tetapi ini adalah cedera eksternal. Tidak akan menyebabkan seseorang memuntahkan darah. Ini adalah... Apakah adikku terluka parah? Halo. Apakah ini 110? Aku menyuruhmu mengobatinya. Siapa yang menyuruhmu menelepon polisi? Tuan Muda Gu. Gucing pernah mengalami pukulan keras di perutnya. Apakah Anda tahu? Apa? Gucing telah menderita malnutrisi jangka panjang. Cedera eksternalnya sangat parah. Di masyarakat modern, kita menyebut ini penganiayaan yang disengaja. Bagaimana itu mungkin? Dia adalah putri sulung keluarga Gu. Siapa yang berani melukainya? Pelakunya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Apakah Anda tahu berapa banyak organ yang ada di dalam perut? Begitu organ pecah, itu bisa sangat mungkin menyebabkan kematian. Kematian. Ya, tingkat kerusakan pada organ dalamnya sudah mencapai tahap kritis. Yang lebih menakutkan adalah, dia tak mendapat perawatan tepat waktu setelah diserang. Sebaliknya dia mengalami asfiksia. Otaknya telah mengalami kerusakan parah. Tingkat kerusakan otak seperti ini biasanya hanya ditemukan saat otopsi forensik. Dengan kata lain, melihat kondisi fisiknya saat ini, mustahil baginya untuk tetap hidup. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus menyelamatkannya. Saya akan melakukan yang terbaik. Aku pikir King di keluarga Gu tidak perlu khawatir tentang menjalani hidup yang kaya dan mewah. Setidaknya dia akan memiliki cukup makanan dan pakaian. Tak kusangka dia bahkan tak punya baju. Aku pikir setidaknya dia akan aman dan sehat. Tak kusangka dia terluka separah itu. Asisten Liu. Halo Asisten Liu. Selidiki ini untukku. Pengalaman Gu Qin selama waktu ini. Gu Qin. Gu Qin. Aneh. Mengapa aku bermimpi bahwa Gu Qin sudah mati? Presiden, perihal yang Anda minta untuk saya selidiki, sudah ada petunjuknya. Anda harus menyiapkan mental. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya sudah mengirim rekaman CCTV-nya kepada Anda. Aku akan melihat sendiri. Apa yang telah dialami Gu Qin akhir-akhir ini. Dan bagaimana dia berakhir seperti ini. Kamu menyakiti orang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Seseorang membayar kami untuk membuat hidupmu menderita. Naiklah. Mungkin dirumorkan di sekolah sebagai anak haram, dan dia telah menanggung penyiksaan psikologis yang seharusnya tidak dialami siapapun. Dan kemarin, dia dipukuli oleh preman dalam video itu, sampai batuk darah, dan jatuh pingsan di tempat. Bagaimana para preman ini menemukannya? Menurut penyelidikan, seseorang mentransfer sejumlah besar uang kepada para preman, secara khusus untuk membuat hidup Gu Qin menderita. Untuk membuat hidupnya menderita. Siapa pelakunya? Itu adalah tunangan Nona Gu Yun, Presiden Bai dari grup Bai. Bai Qin. Presiden, apakah Anda baik-baik saja? Hentikan. Semua kerjasama dengan grup Bai. Tanyakan pada Bai Qin. Dia sebelumnya setuju untuk memaafkan King. Apa yang sedang dia coba? Lakukan sekarang. Tapi Presiden, jika kita membatalkan kerjasama dengan grup Bai, grup Gu kita sendiri juga akan terkena dampaknya. Lakukan seperti yang kukatakan. Juga. Bawa para preman itu. Dan lempar mereka ke ruang gelap. Setiap orang yang merundung Gu Qin. Mereka semua harus membayar harga yang paling mahal. The film was translated and narrated by M Media.
Tuan Muda Gu. Saya sudah mengurus Nona Gu. Mulai sekarang Nona Gu harus tetap beristirahat di tempat tidur. Dia tidak boleh disakiti lagi. Nanti, pembayarannya akan ditransfer ke rekeningmu. Dimengerti? Gu Qin. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Istirahatlah. Hati-hati, Hati-hati. hati-hati, jaga diri. Ayo pergi, kita juga harus kembali. Setuju. Bai Chen. Anak laki-laki Bai Chen itu, lihat, meskipun dia berada di luar negeri, dia masih ingat bahwa hari ini adalah perayaan kelulusan Yuyo. Halo, Bai Chen. Ada apa? Apel, Ada apa, Ayah? Apa yang terjadi dengan Bai Chen? ini bukan Bai Chen. Ini kakakmu. Dia tiba-tiba memutuskan kemitraan dengan grup Bai. Dalam 3 jam, nilai pasar grup kita telah menguap setidaknya 10%. Bagaimana mungkin? Mengapa saudaraku melakukan itu? Yuyo, kembalilah dan beristirahatlah untuk saat ini. Ibu dan ayah akan menangani masalah ini. Guting itu. Bagaimana bisa dia begitu impulsif? Bukan hanya dia menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Tapi bagaimana nasib Yuyu? Ayo pergi. Kita akan mencari Guting. Cepat-cepat. Guting, mengapa kamu membatalkan kemitraan dengan grup Bai? Apakah kamu sadar? Kamu harus menjaga bicaramu. King King. Kenapa kamu ada di kamar kakakmu? Guting. Ini adalah kamar Guting. Kemana kakakmu pergi? Aku punya sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan dengannya. Aku tidak tahu. Aku pergi. Minggir. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Tidak bisakah kamu berpikir lebih jernih? Seperti Yuyo. Aku tumbuh besar di panti asuhan. Orang tuaku sudah meninggal. Apa aneh jika aku tidak punya tata krama? Kamu masih berani memaki ibu dan ayahmu. Biar aku beri kamu pelajaran hari ini. Keluar. Bu tua. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Aku hanya terpeleset. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Beraninya kamu menyuruhku pergi. Apakah kamu sadar bahwa aku adalah ayahmu? Kita sudah memutuskan hubungan. Baiklah. Karena itu masalahnya. Maka aku bertanya padamu. Kamu terus mengatakan ingin meninggalkan keluarga gue. Ini tengah malam. Dan kamu di kamar kakakmu. Apa motifmu? Mungkinkah kamu di sini untuk mencuri? Mencuri. Jangan berani-berani bicara omong kosong. Apakah aku salah? Datang dari panti asuhan. Pencurian kecil tidak terelakkan. Aku mengerti. Dia ada di kamar Guitin. Jelas untuk mencuri sesuatu. Katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Katakan saja sekali lagi. Kamu kesini hanya untuk mencuri. Panggil polisi sekarang juga. Tangkap dia. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan di kamarku? Kenapa di sini sangat dingin? Ada apa dengan lampunya? King King, dokter bilang lukamu parah. Kamu harus beristirahat. Guting. Apakah kamu menyuruh King King datang ke kamarmu? Benar. Tuan Gu. Apakah Anda masih ingin menelpon polisi? Lupakan itu untuk saat ini. Guitin, aku bertanya padamu. Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan kemitraan kita dengan grup Bai? Apakah kamu tahu berapa banyak keuntungan yang hilang dari keluarga gue karena tindakanmu? Dan Yuyo, karena apa yang kamu lakukan? Pertunangannya dengan keluarga Bai kemungkinan besar akan dibatalkan. Anda terus saja mengungkit soal keuntungan. Apakah kamu bahkan menghargai keluarga Bai sedikit pun? Dan saat dia Bai Chen menyewa orang untuk menyakiti Gu Qing, apakah dia pernah menghargai keluarga Gu sedikit pun? Menyakiti Gucing. Ibu, ini laporan dokter untuk King King. Bajingan Bai Chen itu bukan manusia. Dia memukuli Gu Qing sampai hampir mati. King King. Maafkan ibu nak. Nyonya, The film was translated and simpan saja air narrated mata by buayamu itu. Media. Tapi Guting, kamu masih terlalu impulsif.
Keluarga bayi bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Apakah kamu tahu? Berapa banyak yang harus dibayar keluarga gue? Hanya agar keluarga bayi setuju. Untuk tidak mempermasalahkan Bai Xuan sebelumnya. Namun Bai Chen tetap mengejarnya. Lagi pula Bai Xuan itu. Sekarang sudah menjadi orang bodoh. Lihat Gu Qing. Bukankah dia masih sadar sepenuhnya? Itu hanya luka luar. Dia tidak akan mati. Dia hanya butuh istirahat. Hal terpenting sekarang adalah membuat Qing Qing pergi dan meminta maaf kepada keluarga Bai. Bai Chen mengatakan bahwa selama Qing Qing pergi untuk bersujud di samping tempat tidur Bai Xuan, keluarga Bai akan memulihkan kemitraan mereka dengan keluarga Gu kita. Benar Gu Qing. Kenapa kamu tidak pergi meminta maaf pada Bai Xuan? Keluarga Gu kita tidak boleh kehilangan kemitraan dengan keluarga Bai. Apakah Nyonya Gu melakukan ini demi keluarga Gu? Ini demi pertunangan Gu Yu, bukan? Keluarga Gu dan Gu Yu adalah satu dan sama. Apa salahnya memintamu untuk meminta maaf? Aku menolak. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Gu Qing pergi meminta maaf. Apa yang sedang kalian lakukan? Yu, kenapa kamu tidak istirahat di kamarmu? Ibu, aku bermimpi buruk. Aku bermimpi bahwa keluarga Bai memutuskan hubungan dengan kita. Kakak Bai Chen dalam kemarahan membatalkan pertunangan kita. Dan apa lagi? Dia bergabung dengan keluarga lain untuk memusnahkan keluarga Gu kita. Katanya itu untuk mendapatkan permintaan maaf bagi Bai Xuan. Itu tidak benar kan? Kakak Bai Chen tidak akan pernah menyakiti keluarga kita. Gu Yue. Kakak. Gu Yue. Kamu penyebab kematian Gu Qing. Bagaimana diammu masih bisa tidur nyenyak? Kakak, kamu lucu sekali. Kamu sedang berdiri di sini sekarang, bukan? Baik-baik saja di depanku. Barang yang dicuri, pada akhirnya harus dikembalikan. Dosa yang diperbuat, pada akhirnya akan menuntut bayaran. Apa yang kamu katakan, Kak? Aku sama sekali tidak mengerti maksudmu. Tapi bisakah kamu pergi meminta maaf kepada Bai Xuan? Jika bukan demi diriku, lakukanlah demi keluargaku, demi ibu, ayah, dan kakak. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah kamu. Yueyu, apa yang kamu lakukan? Yueyu. Yueyu. Ibu, ayah, kakak. Kakak mencoba mencekiku. Itu benar. Dia tidak mau pergi meminta maaf kepada keluarga Bai. Jadi dia mencoba mencekiku. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu padamu. Hei Qing Qing, kamu belum pulih. Mau kemana kamu? Kakak. Dia mencoba membunuhku. Kamu tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Semua orang sedang menonton. Kamu mencekik dirimu sendiri, lehermu sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Qing Qing. Qing Qing. Bagaimana bisa Jeti seperti ini? Kakakku yang selalu menyayangiku, sebenarnya tidak mempercayaiku. Hei Qing Qing. Qing Qing. Tuan muda pertama Gu, apakah ada hal lain? Maafkan aku Qing Qing. Aku telah mengabaikanmu sampai sekarang. Gu Ting, lihat baik-baik. Siapa aku? Aku melihatnya dengan cukup jelas. Kamu adalah adikku. Dengar baik-baik. Gu Yu adalah adik kandungmu. Kamu dan Yu Yu adalah adik-adikku. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan kalian berdua dengan setara. Apapun yang dimiliki Yu Yu, kamu juga akan memilikinya. Jika kamu benar-benar tidak menyukai Yu Yu, tidak apa-apa. Lagi pula, Yu Yu akan segera kuliah, dan dia tidak akan sering pulang. Saat dia di rumah, kamu bisa ikut denganku ke perusahaan. Jika itu Gu Qing yang dulu mendengar ini, dia pasti sudah menangis terharu. Tapi sekarang ini aku hanya merasa jijik. Qing Qing. Qing Qing. Qing Qing. Supir, ke bandara Jiangcheng. Qing Qing. Qing Qing. Pulanglah bersama kakakmu. Pulanglah bersama kakakmu Qing Qing. Pulanglah bersama kakakmu. Nora, sedang berselisih dengan The kakakmu. film was translated Jangan pedulikan dia. and narrated by M Media. Bagaimana kamu tahu? Dia adalah kakakku. Kamu terlihat sangat mirip dengannya.
Siapapun bisa melihat kalian bersaudara. Dengan cara ini, aku tidak bisa mendengarnya lagi. Kamu tahu dia kakakku. Kenapa kamu tidak menyuruhku untuk berbaikan dengannya? Hanya karena kalian berbagi darah bukan berarti kalian keluarga. Pergi ke bandara selarut ini. Kamu pasti telah mengalami ketidakadilan yang mengerikan. Menderita ketidakadilan yang mengerikan. Gu King, orang asing pun bisa melihat penderitaanmu. Namun keluarga Gu menutup mata. Hei nona muda, tolong jangan menangis. Gu King, apakah kamu yang menangis? Kamu akan segera mendapatkan kembali KI bebas Emil. Nona Gu, lahan pemakaman yang Anda pesan di Hudu telah dipilih. Mohon lengkapi formalitasnya di Biro Urusan Sipil Hudu dalam 7 hari kerja. Gu King, kamu akan segera bebas lagi. King. Pulanglah bersamaku. Aku berjanji bahwa kamu akan menjadi putri sulung sah keluargaku. Yang diinginkan Gu King adalah kebebasan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pulanglah. Keluarga kandungmu ada di sana. Keluargaku adalah rumah sejatimu. Apakah Anda benar-benar ingin aku kembali bersamamu? Di keluargaku, satu-satunya orang yang dekat denganmu adalah Bibilin. Kamu tidak ingin terjadi sesuatu pada Bibilin kan? Apakah Anda mengancamku? Kamu bisa menyakiti Baizuan. Kenapa aku tidak bisa menggunakan Bibilin untuk mengancammu? Selama kamu kembali bersamaku, aku berjanji. Bibilin akan aman dan sehat. Baik. Apakah Anda yakin ingin aku kembali bersamamu? Kalau begitu Anda sebaiknya bersiap untuk membayar harganya. Harga apa? Harga karena dibutakan oleh kebenaran. Ayah, ibu, aku sudah membawa King kembali. King, kamu sudah kembali. Kamu ini benar-benar hanya karena perselisihan kecil dengan keluarga. Kamu langsung kabur dari rumah. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya semua orang padamu. Benar, Kak. Setelah kamu pergi, aku merenungkan diriku sendiri. Itu karena aku berada di bawah tekanan mental yang terlalu berat. Sehingga aku menyalahkanmu. Kak, tolong maafkan aku, maukah kamu? Gu King, tidakkah kamu mendengar adikmu meminta maaf padamu? Apakah ada aturan bahwa permintaan maaf harus diterima? King, aku tahu kamu menyimpan dendam padaku karena membawamu kembali ke keluargaku. Lampiaskan padaku saja. Jangan merundung Yuyul. Guting, bagaimana caramu bicara? King, kamu sudah pergi sepanjang hari. Kamu pasti lapar. Duduk dan makanlah dulu. King, setelah kamu selesai makan, biarkan sopir keluarga mengantarmu ke rumah sakit untuk meminta maaf dengan benar kepada Baizuan selama Bai Chen puas. Dia akan terus bekerja sama dengan keluarga Gu kita. Lagi pula, pernikahan adikmu juga bisa diselamatkan. Ayah, pernikahanku tidak penting. Yang penting adalah keluarga Gu. Kamu sudah menyukai anak laki-laki Bai Chen itu selama bertahun-tahun. Bagaimana ayah bisa tega melihat pertunanganmu dibatalkan? Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kamu menikah dengan lancar. Terima kasih, Ayah. Gu King, bisakah kamu tidak makan dengan tenang? Ada makanan di mangkuk ini. Kupikir aku diharapkan memakan udara. Di mana koki yang bertanggung jawab memasak? Kemari. Tuan muda, apakah Anda punya instruksi? Katakan padaku apa yang terjadi. Di mana nasi di dalam mangkuk Gu King? Apakah kamu ingin kehilangan pekerjaanmu? Bukan seperti itu, Tuan muda. Ini... Aku sangat menyesal. Aku hanya merasa sangat marah demi kakakku. Aku tidak sengaja menumpahkan supnya. Ini karena saya lupa membuatkan makanan untuk nona muda Gu King. Aku belum pernah makan layak selama 3 tahun di keluarga Gu. Apakah Anda mengatakan kepadaku bahwa Anda bisa lupa setiap saat koki? Cukup. Kamu dipecat. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Kembali. King, apa yang kamu lakukan? Koki itu mengatakan dia lupa. Aku tidak percaya. Apakah dia benar-benar lupa memasak untukku? Atau ada seseorang yang mencegahnya melakukan itu? Tanganku terbakar. Rasanya sakit sekali. Yueyu, haruskah kita pergi ke rumah sakit? Film was Ya, translated and tidak boleh sampai narrated by meninggalkan bekas Media. luka. Ayo segera ke rumah sakit. Baiklah.
Terus kenapa kalau kamu tahu itu aku? Aku hanya perlu melakukan sedikit trik, dan kamu benar-benar tidak berdaya. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? King, apa yang kamu lakukan? Guken. Letakkan itu. Ibu dan ayah. Kakak, selamatkan aku. Gucing sudah gila. Dia benar-benar akan membunuhku. Gukin, berhenti bertingkah gila. Jangan lupa alasanmu kembali ke keluarga Gu. Kenapa kamu begitu gugup? Aku hanya ingin kita semua duduk dan membicarakan ini dengan baik. Bukankah lebih baik jika patuh sejak awal? Koki, katakan padaku, siapa sebenarnya yang menyuruhmu untuk tidak memberiku makan? Saya lupa membuat makanannya, Nona. Tidak ada yang memberi saya instruksi apapun. Cukup. Aku berbohong. Itu gue. Itu Nona gue. Kamu memfitnahku. Kakak, jangan percaya padanya. Nona gue, kamu yang melakukannya. Aku punya riwayat obrolannya di ponselku. Kakak, aku hanya. Cukup. Mengapa kita harus mempercayai kata-kata seorang pelayan secara serius? Namun gue, kamu juga salah dalam hal ini. Minta maaflah pada kakakmu. Dan anggap masalah ini selesai. Aku minta maaf, Kak. Apakah permintaan maafmu ada harganya? Jika Anda benar-benar ingin meminta maaf, Anda harus menunjukkan ketulusan. 5% saham Anda di keluarga Gu adalah apa yang aku inginkan. Jangan harap. Apakah Anda lupa? Saham ini seharusnya milik putri kandung keluarga Gu. Anda hanya cukup beruntung untuk menempati posisi itu selama 18 tahun. Aku sarankan Anda cerdik dan segera transfer saham itu kepadaku. Jika tidak kerugian bagi keluarga Gu akan jauh lebih besar daripada sekadar 5% ini. Guken, apakah kamu yakin setelah mendapatkan 5% ini dan pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf? Ketua Gu, Anda seorang pebisnis. Anda seharusnya mengerti bahwa keuntungan adalah yang terpenting. Begitu 5% saham ini berada di tanganku, aku akan menjadi pemegang saham keluarga Gu. Seorang pemegang saham tentu saja bertindak demi kepentingan keluarga Gu. Baik, Ayah, tanda tangani. Gucing, tunggu saja kau. Apa yang menjadi milikku, pasti akan aku ambil kembali. Guken, bukankah kau setuju pergi ke rumah sakit untuk minta maaf? Siapa bilang aku akan pergi sekarang? Kamu, putri pembangkang. Ayah, King tidak tidur nyenyak semalam. Tidak akan terlambat baginya untuk pergi. Setelah dia cukup tidur besok. Masuk. King, ibu secara pribadi membuatkanmu semangkuk bubur polos. Aku tidak memakannya. Apa kamu tahu, ibu terluka saat membuat semangkuk bubur ini untukmu? Katakan saja apa yang harus kamu katakan. King, kamu sudah bangun sekarang. Mobil sudah menunggumu di bawah. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit dan meminta maaf pada Bai Xuan? Orang yang seharusnya meminta maaf adalah Gucing. Baru beberapa hari saja. Bagaimana bisa kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Karena kamu sudah menanggung kesalahan untuk Yu sekali. Kamu harus menyelesaikannya sampai akhir. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya sekali lagi? Anda terus mengungkit diri Yu. Sulit untuk tidak curiga bahwa Gu Yue sebenarnya adalah putri kandung Anda. The film was translated and King, narrated by M. apa yang kamu katakan? Kami sudah melakukan
3 tes paternitas. Kamu benar-benar putri kandungku dan ayahmu. Itu membuatnya semakin menjijikan. Membuat putri kandung Anda sendiri menanggung kesalahan untuk anak angkat. Tidak ada orang yang berakal sehat yang bisa melakukan hal seperti ini. King. Semua yang dilakukan ibu ada alasannya. Apa alasan yang mungkin ada untuk membuat putri Anda sendiri menjadi kambing hitam? Dua tahun lalu, ibu diculik oleh para penjahat. Para penjahat itu menyalakan api. Yueyulah yang mengabaikan keselamatannya sendiri dan menyelamatkan ibu dari kobaran api. Ibu. Aku akan mengeluarkanmu dari sini sekarang. Dia menggendong ibu di punggungnya, berjalan sejauh 10 kilometer penuh, sebelum dia bisa mendapatkan mobil untuk membawa ibu ke rumah sakit. Ibu benar-benar berterima kasih padanya. Utang budi ini, ibu tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Kamu pikir dia yang menyelamatkanmu? Aku tidak berpikir begitu. King. Kapan kamu mendapatkan luka bakar itu? Bekas luka yang begitu besar. Apakah kamu benar-benar tidak tahu asal-usul bekas luka ini? Gucing, kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa kamulah yang menyelamatkanku saat itu kan? Sudah ku bilang, jangan coba-coba mengaku berjasa atas Yuyu. Ada apa? Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Sopir sudah menunggu di bawah untuk waktu yang lama. Turun ke sana sekarang juga. Terlambat 1 detik saja. Pelayan ini tahu apa konsekuensinya. Nona muda, apakah dia menggunakan saya untuk mengancam Anda lagi? Jangan dengarkan dia. Aku tidak peduli. Tidak apa-apa Bibilin. Aku ingin pergi sendiri. Dia adalah Beizuan. Gucing, ujian berikutnya. Aku pasti akan melampauimu. Beizuan, apakah kamu masih ingat siapa aku? Penyebab kondisi vegetatifnya adalah gumpalan darah di otak. Itu bisa diobati. Beizuan, kamu sudah tidur begitu lama? Kamu harus bangun sekarang. Gukin, kamu menyakiti orang lagi. Apa yang baru saja hendak kamu lakukan pada Zhuangxuan? Apel, tidak berhasil membunuh adikku. Jadi kamu belum puas dan ingin mencobanya lagi. Bai Chen, apakah kamu benar-benar melihat dengan jelas apa yang aku lakukan pada Beizuan? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa Zhuangxuan bukan urusanmu? Kamu sudah berbuat salah, tapi kamu masih menolak untuk mengakuinya. Dulu aku benar-benar buta, sampai mengira kamu menyedihkan. Aku bahkan menyukaimu. Terima kasih, Kak. Ini bukan untukmu. Pergi. Bawa itu ke sana. Sebagai kakak tertua, dia benar-benar tidak bisa terus diam saja. Lanjutkan. Kakakku memberikan ini untukmu. Baik di masa lalu, atau baru saja, kamu tidak pernah melihat itu. Akulah yang menyakiti Beizuan, bukankah begitu? Bahkan jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Hari Zhuangxuan mengalami kecelakaan. Bahkan keluarga Gu pun keluar untuk menunjukmu. Mereka semua adalah keluargamu sendiri. Kamu masih berani melampar tanggung jawab dan mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Tepat sekali. Mereka semua adalah keluarga Gu King. Kamu tidak punya alasan lagi sekarang. Tidak, Hera? Kamu The tidak film was disukai di translated sekolah maupun di and keluarga Gu. narrated by Selalu ada Emily alasan Media. untuk membenci orang yang menyedihkan.
Ini semua adalah karmamu. Apa yang kamu katakan? Sudah kubilang bahwa seseorang yang kejam dan tidak tahu berterima kasih sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Kamu seharusnya mati saja. Kamu. Mengucapkan kata-kata jahat hanya akan menambah karma burukmu. Sebaiknya kamu bicara lebih sedikit. Bai Zuan, kamu harus bangun sekarang. Kak, kepalaku sakit sekali. Sakit sekali. Zuang Xuan, Zuang Xuan. Dokter. Dokter. Zuang Xuan, Zuang Xuan. Dokter. Adikku tiba-tiba terbangun, lalu tiba-tiba pingsan lagi. Bisakah Anda memeriksanya? Kondisi Nona Bai telah meningkat secara signifikan. Selama dia menerima perawatan yang tepat, peluang untuk pulih sangat tinggi. Benarkah? Zuang Xuan. Kamu harus segera sembuh. Ayah. Ibu. Bisakah kalian memotong kukunya untukku? Tunggu sebentar lagi. Hari ini juga hari ulang tahun Gu Qing, dan dia akan segera kembali. Kak, apakah karena kamu tidak ingin makan malam di rumah bersamaku, sehingga kamu sengaja tidak pulang? Ini semua salahku. Kamu cukup sadar diri bukan? Mengetahui bahwa melihatmu sudah cukup untuk menghilangkan nafsu makan siapapun. Begitu masuk kamu langsung memasang wajah masam, membawa sial ke rumah ini tanpa alasan. Apa yang kamu bicarakan? King King. Selamat ulang tahun. Maaf Nyonya Gu. Aku tidak bisa memakannya. Makanlah itu. Haruskah kamu selalu menentang ibumu? Gu Qing, hari ini seluruh keluarga secara khusus menunggumu pulang untuk merayakan ulang tahunmu. Gu ini juga merupakan tanda kasih sayang ibumu. Benar Kak, jika kamu benar-benar tidak tahan melihatku memakannya, aku akan pergi saja. Tapi jika kamu menyia-nyiakan kebaikan ibumu, itu sudah keterlaluan. Anda terus berbicara tentang menebus kesalahan padaku. Namun Anda bahkan tidak tahu aku alergi mangga. Atau, apakah usaha Anda menebus kesalahan padaku hanyalah kata-kata kosong? Maafkan aku, King King. Aku tidak tahu kamu alergi mangga. Ada apa dengan drama ini? Di keluarga gue, kami tidak pernah memiliki siapapun yang alergi mangga. Baiklah, baiklah. Jika kamu tidak mau memakannya ya sudah. Kak lihat, meskipun kamu tidak memakannya, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Mengapa kamu harus mencari alasan yang dangkal? Sepertinya Anda masih tidak mengerti bahasa manusia. Apakah tidak ingin makan dan tidak bisa makan? Berarti hal yang sama bagimu. Hari ini kamu akan memakannya entah kamu mau atau tidak. Aku ingin melihat, apakah ini benar-benar akan membunuhmu? Apakah kalian semua sudah puas sekarang? Maafkan aku Gucing. Ini semua salah ibu. Kak, jika kamu ingin menyalahkan seseorang salahkan aku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu tidak bisa makan mangga. Jika aku tahu, aku lebih suka aku saja yang alergi. Begitukah? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Gatal sekali. Guile, Gatal sekali. wajahmu. Yueyu. Wajahmu. Wajahku. Ada apa dengan wajahku? Wajahku. Panggil layanan darurat. Gu Qing dulu sangat peduli padaku. Kali ini, selama aku berinisiatif dan mengulurkan tangan perdamaian, dia pasti akan berdamai denganku. Apa yang kamu bicarakan? Gu Qing. Ini adalah kue yang kubuat khusus untukmu. Kami yang salah hari ini. Jadi aku di sini untuk meminta maaf. Terima kasih.
Tapi aku tidak membutuhkannya. Anda sebaiknya memberikannya kepada Gu Yue saja. Kei Gu King. King 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 King. Apakah aku benar-benar melakukan kesalahan saat aku membuat Gu King meminta maaf waktu itu? Tapi Gu King tidak punya dendam terhadap Bai Zuan. Kenapa dia mendorongnya menuruni tangga? Gu Ken. Apakah kamu mendorong Gu Yue menuruni tangga karena kamu ingin membuat Gu Yue menjadi bodoh juga? Kamu memang sudah berniat jahat, menyakiti Bai Zuan, dan dikeluarkan dari sekolah. Tapi kamu masih menolak untuk bertobat. Sekarang kamu menggunakan trik lamamu lagi untuk menyakiti Gu Yue, berlutut, dan minta maaf pada Yu Yu sekarang juga. Kamu sudah terlalu banyak berbohong, sampai kamu mulai mempercayainya sendiri bukan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kupikir, Ketua Gul, sudah sangat jelas tentang apa yang terjadi saat itu. Tutup mulutmu. Dulu, Gu Yue mendorong Bai Zuan menuruni tangga. Nyonya Gu langsung menggunakan uang untuk memanipulasi situasi. Dan Anda bergegas ke sekolah dan menghapus rekaman CCTV. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Kerja sama kalian benar-benar mulus. Suamiku, apakah kamu menghapus rekaman itu? Merasa berani ya? Kamu berani memfitnah ayahmu sendiri. Saya sungguh penasaran, mengapa Ketua Gul memperlakukan putri kandung Anda sendiri begitu kejam, tetapi sangat memanjakan Gu Yue secara berlebihan. Mengapa bisa begitu? Saya tahu sekarang. Mungkinkah Gu Yue bukan sekadar penipu, melainkan putri haram Anda dengan mantan kekasih? Omong kosong. Apakah saya menyentuh titik sensitif? Nona Cheng, sebaiknya Anda berhati-hati. Jangan sampai nanti Anda sadar bahwa Anda selama ini menghargai putri dari seorang selingkuhan, hanya untuk menyesalinya saat semuanya sudah terlambat. Bocah nakal. Lihat aku memukulmu sampai mati hari ini. Bibi Lin, apakah Bibi baik-baik saja? Bibi Lin. Bibi Lin. Aku tidak apa-apa. Aku sedang mendisiplinkan putriku sendiri. Apa urusannya dengan pelayan sepertimu? Minggir. Gu Sheng, kamu benar-benar cari mati. Apa yang menurutmu sedang kamu lakukan? Aku, bagaimanapun adalah ayahmu. Anda melahirkan saya, tetapi tidak pernah membesarkan saya. Ayah macam apa Anda ini? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hari ini, saya akan membalaskan dendam Gu King. Tak satu pun dari kalian akan bisa meloloskan diri. Selamatkan aku. Tolong. King King, ini semua salah ibu. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Tentu saja ini salah Anda sebagai ibu kandung. Anda menelantarkan putri sendiri, namun memanjakan anak angkat, menghancurkan masa depannya, The film dan was menyebabkan dia translated dikubur hidup-hidup. and narrated by M. Media. Dan kau yang pertama kali mendorong Bai Zuan menuruni tangga, dan kemudian menyebabkan kematian tragis Gu King. Kau pantas mati. Ayah. Ibu-ibu. Yueyu. Pergi cari kakakmu. Cepat. Minggir. Kau bisa melindunginya untuk sesaat, tapi kau tidak bisa melindunginya seumur hidup. Hari ini, dia harus membayar harganya dengan darahnya sendiri atas apa yang telah dia perbuat. Lepaskan. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Haruskah kamu menghancurkan keluarga ini sebelum kamu puas? Seandainya aku tahu akan berakhir seperti ini, seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu. Seharusnya tidak perlu melahirkan saya. Ibu, aku juga anakmu. Apa kesalahan yang aku perbuat hingga ibu memperlakukanku seperti ini? Kenapa rasanya Gucing berbeda? Mengapa ibu membuatku tinggal di kamar pembantu? Mengapa ibu tidak memberiku biaya hidup? Mengapa ibu membuatku menjadi kambing hitam atas perbuatan Gu Yue? Apa salahku? Mengapa ibu tega menyakitiku seperti ini? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana bisa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Hanya karena kami orang tuamu. Dan kami membesarkanmu. Kamu seharusnya menerimanya saja. Baiklah. Maka hari ini, aku akan membalas nyawa yang telah ibu berikan padaku. Mulai saat ini,
Kita tidak memiliki hubungan apapun. Membalas budi. Jasa orang tua lebih tinggi dari langit. Bagaimana kamu akan membalasnya? Hari ini, aku akan mengikis tulang untuk membalas budi ayah. Dan mengiris daging untuk membalas budi ibu. Nona muda, apakah ini sudah cukup? Belum. Berhenti. Nona muda, King Kim. Gu Kim. Nona muda. Bibilin panggil ambulans. Ya tuan muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa sampai jadi begini? Bibilin apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Gu King tiba-tiba melukai diri sendiri? Nona muda kedua yang mengatakan bahwa nona muda tertua mendorongnya menuruni tangga. Tuan dan nyonya memukul nona muda tertua tepat di ruang tamu itu. Nona muda tertua ingin membalas budi ayahnya dan mengiris daging untuk membalas ibunya serta memutuskan semua hubungan dengan keluarga. Ini semua terlalu ceroboh. Tuan muda maafkan saya karena lancang. Tapi saya merasa bahwa kali ini Tuan dan Nyonya telah menzalimi nona muda tertua. Tuan dan Nyonya sama-sama ada di rumah. Nona muda tertua bukan orang bodoh. Mengapa dia memilih saat ini untuk menindas nona muda kedua? Mustahil. Yui Yui sudah bijaksana dan berperilaku baik sejak kecil. Bagaimana mungkin dia sengaja menjebak Gu King? Lagi pula Gu King punya catatan sebelumnya. Tuan muda, Anda harus membantu nona muda tertua kali ini. Bibilin. Sebaiknya jangan banyak bicara. Jika kamu tidak punya bukti. Ruang operasi. Bibilin. Temani Gu King ke bangsal rumah sakit. Dokter. Bagaimana keadaan adikku sebenarnya? Ini sangat aneh. Selama prosedur darurat, napasnya berhenti beberapa kali. Tetapi setelah setiap kejadian, dia mulai bernapas kembali. Dokter, jangan menakutiku. Bagaimana keadaan adikku sebenarnya? Untungnya organ vitalnya tidak rusak. Namun, ada luka bakar di lengannya. Seharusnya itu sudah sembuh sejak lama. Tapi entah kenapa sekarang, menunjukkan tanda-tanda ulcerasi. Anggota keluarga harus menanganinya dengan sangat hati-hati. Luka bakar. Luka bakar. Bagaimana mungkin Gu King punya luka bakar? Dilihat dari lukanya. Saya curiga itu terjadi 2 tahun lalu. Baiklah, saya mengerti. Mari kesampingkan dulu soal luka bakar itu. Prioritas utama adalah mengklarifikasi kebenaran masalah ini. The film was translated and narrated by M. Saya Media. merasa bahwa kali ini Tuan dan Nyonya telah menzalimi Putri Sulung. Tuan dan Nyonya sama-sama ada di rumah. Putri Sulung bukanlah orang bodoh. Mengapa dia memilih saat ini untuk merundung putri kedua? Gu King, mengapa kau harus seperti ini? Demi keluarga Gu, kau membiarkan tubuhmu sendiri terluka. Itu tidak sepadan. Namun, nyawa ini memang diberikan oleh mereka. Lebih baik mengembalikannya dengan bersih. Dengan begitu, hubunganmu dengan keluarga Gu akan benar-benar terputus. Itu bukannya tanpa imbalan. Jangan menangis. Selamat, kau akhirnya bebas. Aku akan membantumu dengan sisanya. Menyelesaikan perhitungan. Asisten Lee, silakan. Silakan minum tehnya. Tidak perlu. Kunjungan saya ke keluarga gue hanya untuk menyampaikan keinginan Presiden Deng. Silakan lanjutkan. Presiden Deng telah meninjau informasi latar belakang Nona gue. Nona gue diminta untuk kembali ke keluarga Deng bersama saya hari ini. Hari ini. Mengapa? Apakah Chairman gue keberatan dengan hal ini? Hanya saja, putri saya belum menikah. Mengirim King King sekarang mungkin bisa merusak reputasinya. Bagaimana jika karena Chairman gue tidak bersedia? Maka mari kita batalkan pernikahan ini. Tidak. Tunggu sebentar, Asisten Lee.
Bagaimana dengan ini? Akan melakukan sesuai perkataan Presiden Den. Kalau begitu sudah diputuskan? Sudah diputuskan? Diputuskan? Tunggu. Aku belum menyetujui ini. Gu King, aku tahu kamu tidak ingin pergi, tapi kamu bisa lihat sendiri. Presiden Deng cukup cemas tentang pengaturan pernikahan kita. Siapa bilang aku enggan pergi? Aku tidak sabar untuk lulus sini. Setiap detik aku berada di sini. Terasa memuakan. Gu King, jangan katakan hal-hal yang penuh amarah seperti itu. Cukup bicaranya. Di mana maharku? Mahar apa? Kamu bahkan belum menikah ke keluarga itu. Sepertinya Anda kurang tulus, Ketua Gu. Asisten Lee. Kembalilah dan beritahu Presiden Deng bahwa jika Ketua Gu begitu pelit dengan mahar putrinya sendiri, aku takut segalanya akan sama pelitnya ketika tiba waktunya untuk bekerja sama. Gu King, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin kami pelit dengan maharmu? Hanya saja semuanya terjadi begitu tiba-tiba hari ini. Ibumu dan aku belum sempat mempersiapkannya untukmu. Tepat sekali, Gucing. Menikahlah ke keluarga itu dulu, dan maharnya akan menyusul. Bagaimana menurutmu? Jangan repot-repot Ketua Gu dan Nyonya Gu. Karena transfer saham terakhir terputus. Ini sempurna. Kita bisa melanjutkannya hari ini. Putri mana yang meninggalkan keluarga, lalu membawa begitu banyak saham? Apa Anda pikir aku tidak tahu? Tentang rencana licik yang Anda susun, biar ku beritahu. Jika Anda tidak memberikan saham itu hari ini, maka biarkan saja Gu Yuri yang menikah ke sana. Dia juga putri keluarga Gu. Aku yakin, Presiden Deng tidak akan keberatan. Gu King, kamu berani. Nona gue, jangan gegabah. Ketua gue, berapapun jumlah mahar yang dia minta, berikan saja padanya segera. Jika tidak, Presiden Deng tidak akan mengampuni keluarga Anda. Baiklah, Gu King, itu hanya saham kan? Aku akan memberikannya kepadamu. Perjanjian pengalihan saham. Apa? Apakah Ketua Gu mencoba membatalkan kesepakatan? Tuan gue, apa Anda masih mengulur waktu untuk jumlah saham sekecil itu? Apakah Anda bahkan ingin bekerja sama dengan kami di grup Den? Biar ku beritahu, proyek Hudu Grup Den, upacara penandatanganan, tinggal 3 hari lagi. Tidak akan menunggu setelah tenggat waktu berakhir. Tidak, kalian semua salah paham. Aku akan menandatanganinya. Gu King, kamu harus memfasilitasi kerjasama antara Presiden Deng dan keluarga kita. Ingatlah, kepentingan keluarga kita adalah kepentinganmu. Aku mengerti. The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi, King King. Setelah kamu sampai di kediaman keluarga Deng, ingatlah untuk menelepon ibumu. Jika kamu tidak bahagia di sana, ibu akan datang menjemputmu kembali. Nyonya Gu, hentikan sandiwara ini. Jika Anda tidak memberikan persetujuan, bagaimana Ketua Gu bisa mengatur pernikahan dengan keluarga Deng? Ayo pergi, Asisten Lee. Sebenarnya ada urusan yang ingin kubicarakan dengan Presiden Deng. Baiklah, Nona muda. Asisten Lee, tunggu di mobil dulu. Aku perlu bicara dengan Bibi Lin. baiklah, Nona gue. Aku akan menunggumu di mobil. Bibi Lin. Aku pergi. Tolong tetap berhubungan, Nona muda. Bibi Lin. Anda harus meninggalkan keluarga Gu. Kartu ini berisi dividen dari saham keluarga Gu. Ambil uang ini. Pergilah ke Hudu dan beli rumah. Bagaimana denganmu, Nona muda? Tidak, kamu harus ikut denganku. Bibi Lin, dengarkan aku. Ambil uang ini. Pergilah ke Hudu dan beli tempat tinggal dulu. Setelah aku menyelesaikan urusan dengan keluarga Gu, aku akan datang mencarimu. Baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, Nona muda. Presiden Deng orangnya sudah dibawa ke sini. King Kim, kamu bukan dia. Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu aku bukan dia? Nona gue, kamu terlihat persis seperti gadis yang merupakan teman masa kecil Presiden Den di panti asuhan. Namanya King Kim. Siapa sangka di dunia ini masih ada seseorang yang mengingat Gu King? Itu benar.
Aku bukan Gu Qing. Namun aku adalah Gu Qing. Apa katamu? Apa katamu? Kamu bilang King King sudah meninggal. Benar, dia dibunuh oleh keluarga Gu. Aku telah menggantikan posisinya untuk membalaskan dendamnya pada keluarga Gu. Keluarga Gu yang luar biasa, Memang. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Ini adalah kontrak keluarga Gu. Aku serahkan padamu untuk menanganinya. Aku percaya dengan kemampuan Presiden Deng. Pasti akan membuat keluarga Gu menderita. Asisten Li, beritahu Gu Sheng bahwa aku setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Suruh mereka bersiap-siap. Juga, diam-diam akuisisi saham Gu Group yang tersebar. Jangan biarkan mereka mengetahuinya. Dimengerti. Keluarga Gu hari-hari baik, kalian akan segera berakhir. Halo Asisten Li. Anda menelepon. Karena Presiden Deng punya instruksi, Presiden Deng memintaku untuk memberitahumu bahwa dia akan menghadiri upacara penandatanganan secara langsung dalam 3 hari. Pastikan Anda bersiap dengan baik. Ya, untuk berterima kasih kepada Presiden Deng atas kesempatan kerjasama ini. Saya secara khusus telah memesan perjamuan di Hotel Yontin. Tolong pastikan untuk mengundang Presiden Deng. Ini hanya upacara penandatanganan. Mengapa Presiden Deng harus hadir secara pribadi? Apa yang kamu tahu? Itu menunjukkan bahwa Presiden Deng menghargai keluarga Gu kita. Saya tidak pernah menyangka bahwa Gu Qing akan begitu berguna. Aku dengar bahwa Presiden Deng ini bukan orang baik. Sayang sekali untuk kakakku. Namun demi pertumbuhan keluarga Gu, dia telah memberikan kontribusi. Itu adalah kehormatan Gu Qing. Mulai sekarang, status keluarga Gu akan naik lebih tinggi lagi. Apa kamu masih menolak pengobatan? Tubuhku ini sudah tidak bisa bertahan lagi. Bisa melihat kejatuhan keluarga Gu. Itu sudah cukup bagiku. Aku baru saja mengetahui bahwa orang yang menyewa preman untuk melukai King King adalah Gu Ye. Aku tahu itu, dia. Bagaimana caramu ingin memberinya pelajaran? Tidak terburu-buru. Biarkan dia sombong sedikit lebih lama. Malam ini, aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Xuan Xuan, apa kamu tahu? Kakak ipar yang dulu sering kamu bicarakan setiap hari akan menikah dengan orang lain. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak menikah dengannya, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Xuan Xuan katakan padaku, jika dia tidak menyakitimu, bukankah seharusnya dia tidak akan menikah dengan keluarga Deng? Orang yang menikahinya seharusnya adalah aku. Kita akan menjadi satu keluarga. Dia menyakitimu sampai sejauh ini, namun saat aku tahu dia akan menikah, aku justru merasa hancur. Kakakmu menyesal. Tidak. Tidak. Xuan Xuan, The film was Tidak. translated Dokter. and narrated by M. Media. Xuan Xuan. Kamu akhirnya sadar. Itu bukan dia, itu bukan dia. Apa maksudmu itu bukan dia? Orang yang mendorongku saat itu bukanlah Gu Qing. Apa yang kamu katakan? Itu bukan Gu Qing. Itu adalah Gu Yue. Gu Yue mendorongku. Gu Yue. Jadi kamulah yang menyebarkan rumor. Mengatakan Gu Qing adalah anak haram yang menyebabkannya dikucilkan. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku akan memberitahu saudaraku dan membiarkannya melihat watak aslimu. Suang Xuan, aku mohon padamu. Tolong jangan beritahu kakakmu. Tidak aku yang akan memberitahu saudaraku. Kamu tidak pantas menjadi kakak iparku. Hanya Gu Qing yang pantas menjadi kakak iparku. Kamu memaksaku melakukan ini. Itu sebenarnya Gu Ye. Aku sebenarnya menghabiskan waktu selama ini mencurigai bahwa Gu Qing yang melakukannya. Dia memberitahuku saat itu bahwa dia tidak melakukannya. Aku benar-benar percaya pada kata-kata keluarga Gu itu. Kakak, belum terlambat untuk mengetahui kebenarannya sekarang. Gu Yue ini, dia telah menghancurkan hidupku dan hidup Gu Qing. Aku akan membuatnya membayar harganya. Xuan Xuan, kamu perlu beristirahat dan memulihkan diri dulu. Menjelang malam nanti, kita akan menyelesaikan perhitungan dengan Gu Yue untuk selamanya. Presiden Gu, kebenaran tentang kebakaran yang Anda minta untuk saya selidiki telah ditemukan. Apa isinya? Ini, saya tidak berani mengatakannya. Lihatlah sendiri. Ternyata Gu Qing yang menyelamatkan ibu. Ya, Bagus sekali.
Gu Yue bahkan mencoba menutupi kebenarannya dan mengklaim kebaikan itu. Memikirkan keluarga Gu Kitai yang selalu berterima kasih padanya. Semua karena dia terus menyakiti Gu Qing. Aku salah. Keluarga Gu telah berbuat salah. Kami buta. Apakah kamu yakin ingin aku kembali bersamamu? Maka kamu harus siap untuk membayar harga yang setimpal. Presiden Gu matamu. Mataku. Nyalakan lampunya. Kenapa kalian mematikannya? Presiden Gu, Anda sepertinya tiba-tiba menjadi buta. Jadi, inilah harganya. Harga apa? Aku telah mengecewakan Gu Qing. Asisten Liu. Simpan bukti ini dengan aman. Ya, Malam ini, aku akan mengungkapkan sifat asli Gu Yu di depan keluarga Gu dan Deng. kenapa mereka belum sampai juga? Presiden Den. Anda akhirnya tiba. Berhati-hatilah Qing Qin. Duduklah. Semuanya duduk. Apa kamu masih bisa bertahan? Kamu tidak perlu datang tahu. Baiklah. Aku harus menyaksikan keluarga Gu jatuh hari ini. Untuk apa kamu bersikap angkuh begitu? Bukankah kau hanya menumpang nama keluarga Deng? Presiden Deng bahkan belum menikahimu. Dan kamu sudah berlagak seperti nyonya rumah. Baiklah, baiklah. Presiden Den. Anda lihat. Bukankah seharusnya kita membahas kemitraan kita? Kita seharusnya menandatangani kontrak, bukan? Ketua Gue, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Kapan aku pernah bilang, aku akan menandatangani kontrak denganmu? Baru 2 hari yang lalu. Presiden Deng, apa maksud ini? Apakah Anda menarik kembali ucapan Anda? Lalu kenapa, kalau aku memang begitu, aku menarik kembali kata-kataku? Apa yang bisa kamu lakukan soal itu? Presiden Deng, ketua Gu Anda sudah semakin tua. Anda harus berhati-hati. Anda mungkin saja mati mendadak karena stres. Gu Qin, apakah ini perbuatanmu? Lalu bagaimana jika iya? Dan bagaimana jika tidak? Hasilnya tetap sama. Keluarga Gu sudah tamat. Dasar anak durhaka. Ketua Gue. Tolong tunjukkan rasa hormat pada istriku. Dan mengenai putri angkatmu Gu Ye, tentang dia yang menyewa preman untuk menyakiti istriku. Bukankah seharusnya kita selesaikan masalah ini dengan benar? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya tidak ingin bermitra dengan Gu Group. Deng An, jangan berpikir bahwa grup Den milikmu bisa berbuat sesuka hati di Jiangcheng. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Kami keluarga Gue adalah kekuatan sebenarnya di Jiangcheng. Dan kami terikat dengan keluarga Bai oleh hubungan yang dalam. Jika kedua keluarga kita bersatu untuk memboikot grup Den milikmu, apakah menurutmu grup Den bisa bertahan di Jiangcheng? Bermimpilah. Kalianlah keluarga Gu yang sedang bermimpi. Presiden Bai. Mulai saat ini, keluarga Bai dan keluarga Gu sudah berakhir. Presiden Bai. Apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda tidak mengerti? Kami keluarga Bai tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Gu lagi. Sebaliknya, kami akan bergabung dengan keluarga Den untuk menjatuhkan keluarga Gu. Apa? Presiden Bai, Anda belum tertipu oleh putri yang membangkang ini juga sudahkah, Kak? Kak Bai Chen, apakah kamu lupa? Gu Qing mendorong Bai Xuan menuruni tangga. Bai Xuan masih terbaring di ranjang rumah sakit. Masih dalam kondisi koma. Gu Qing tidak mendorongku. Bai Xuan, kamu sudah sadar. Semua kejahatan yang tersembunyi dalam kegelapan akan dihancurkan di bawah cahaya siang. Apa? Apakah kamu terkejut melihatku bangun? Bukankah tadi kamu membelaku melawan Gu Qing? Mengapa kamu berhenti? Apakah karena nuranimu merasa terganggu? Atau apakah kamu takut? Semua orang tahu bahwa orang yang mendorongku menuruni tangga adalah kamu Gu Yue, bukan Gu Qing. Tidak. Itu bukan aku.
Aku tidak mendorongnya. Kamu masih berani berbohong? Aku sudah menelepon polisi. Tunggu saja sampai kamu masuk penjara. King King, tolong selamatkan saudaramu maukah kamu? Dia masih sangat muda. Jika dia pergi ke kantor polisi, seluruh hidupnya akan hancur. Anggap saja dia pernah menyelamatkan hidupku. Dan pergilah memohon pada Pai Xuan maukah kamu? Penyelamat? Nyonya Gu, apakah Anda yakin wanita yang penuh kebohongan ini adalah orang yang benar-benar menyelamatkan Anda? Apa maksudmu? Yueyu, kamu adalah orang yang menyelamatkan ibu kan? Tentu saja itu aku. Jangan tertipu oleh Gucing. Dia hanya ingin melihatku mendapat masalah. Dia tidak mau pergi memohon kepada keluarga Bai. Keras kepala dan tidak tahu malu. Yueyu. Yueyu. Ibu, tunggu saja. Ibu akan mencari orang untuk menyelamatkanmu. Yueyu. Yueyu. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Bukan Guyu yang menyelamatkanku. Ibu, ingatanmu salah. Itu aku. Ibu. Jangan percaya lagi pada Guyu ini. Ini laporan pemadam kebakaran dari hari itu. Beserta kesaksian dari staf medis. King King lah yang menggendongmu keluar dari api. Ibu, kamu makhluk tak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Yuyil, apakah kamu baik-baik saja? Gu Xiang, kamu benar-benar mendorongku demi pembohong ini. Ayah, orang ini telah melakukan banyak kejahatan. Kenapa ayah masih membelanya? Kita adalah keluarga. Mungkin mereka berdua memang satu keluarga. Itu benar. Karena sudah sampai pada titik ini. Aku tidak berniat menyembunyikannya lagi. Yuyil, memang putri kandungku. Kau bajingan Gu Xiang. Kamu benar-benar berani bertindak di belakangku, bermain-main di luar, dan bahkan memiliki anak haram. Apakah kamu masih manusia? Aku mengerti sekarang. Gu King tertukar saat itu. Kamu melakukannya dengan sengaja. Itu benar, aku melakukannya dengan sengaja. Mengapa anak-anakmu harus menikmati kekayaan dan status di keluarga gue, sementara cinta pertamaku dan aku, buah dari cinta kami, hanya bisa menjadi putri haram? Buah cinta kita. Saat aku membawa King pulang dulu, aku sudah mengambil rambutmu dan rambut Guiyue untuk melakukan tes DNA. Tebak apa? Hasil tes menunjukkan bahwa kalian berdua sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Bagaimana mungkin aku bukan putri ayah? Jangan bicara omong kosong. Ayah, jangan percaya apa yang dia katakan. Aku adalah putri kandungmu. Tebak sudah berapa tahun berlalu? Mengapa aku harus memihakmu seperti ini? Bukankah itu karena kalian sama sekali tidak memiliki hubungan darah? Dasar bajingan. Pergi dari sini. Kamu pasti Guyu kan? Kami menerima laporan mengenai dugaan kasus pembunuhan. Ikutlah dengan kami. Aku tidak membunuh siapapun, aku tidak membunuh siapapun. Gu Qin. Semuanya akhirnya terungkap. Ayo pulang. Rumah? Apa itu rumah? Kamu bukan Gu Qin. Selamat. Kamu akhirnya membuka matamu, Gu Qin, pada hari itu. Ketika kamu mengadakan perjamuan perayaan masuk Universitas Guiyue, dia didorong ke Danau Guiyue dan dikubur hidup-hidup. Sebelum dia meninggal, dia berharap keluarganya akan menyelamatkannya. Tapi saat dia mengembuskan napas terakhir, dia tidak pernah melihatmu datang. Di mana dia? Biarkan aku melihatnya sekali lagi. Aku akan membayar berapapun harganya. Jika Anda meminta bantuan, Anda seharusnya menunjukkan kerendahan hati.
Tolong. King. Gukin, kamu kembali. Aku minta maaf. King, tolong bisakah kamu memaafkan ibu? Ibu salah. Ibulah yang menghabiskan bertahun-tahun ini mempercayai kebohongan Guyue. Dan itulah mengapa ibu terus menyakitimu. King Kim. Ayah salah. Ayah seharusnya tidak terus-menerus memihak Guyue dan membiarkannya menindasmu. Ayah seharusnya tidak terus menekanmu. Maukah kamu memaafkan ayah? Tolong. Lihatlah. Mereka pikir bahwa dengan permintaan maaf yang santai, kamu akan memaafkan mereka. Tidak. Apa kamu pikir? Bahwa hanya karena kamu meminta maaf padaku sekarang, aku bisa hidup kembali. King. Mengapa wajahmu tertutup kotoran? Biarkan ibu membersihkannya untukmu. Kalian semua berpikir bahwa dengan melimpahkan semua kesalahan kepada Guyue, aku akan memaafkan kalian tanpa dendam. Bukannya, Guyue menyakitiku, melainkan karena sikap memanjakan kalian menjadi pisau yang dia gunakan untuk melukaiku. Orang-orang yang menyakitiku, kalian semua. King. Bukan begitu. Tidak. Kalian baru meminta maaf sekarang. Sudah terlambat. Pembalasan kalian telah tiba. Deng An, tolong bantu aku satu hal terakhir. Biarkan aku beristirahat dengan tenang. Aku mengumumkan. Gu Group telah diakuisisi oleh Deng Group. Mulai hari ini di Jiangzheng. Tidak ada lagi Gu Group. Anda tidak bisa melakukan ini, Presiden Bai. Ini sudah berakhir. Terima kasih, karena telah membantuku memenuhi keinginan terakhirku. Aku berharap kita di kehidupan selanjutnya diberi kehidupan yang bebas dari penyakit dan bencana. King. King. Makam Gukin. King Kim. Maaf. Aku terlambat. Nona muda, ini kue kering kesukaanmu. Kamu masih sangat muda saat itu. Bagaimana bisa Guyue begitu kejam hingga menyakitimu? The film was translated Aku dengar Guyue and telah narrated by dijatuhi M hukuman Media. mati. Dasar perempuan celaka itu. Mengeksekusinya 100 kali pun tidak akan cukup. Presiden Dan, keluarga Gu dan keluarga Bai ada di luar, berteriak-teriak untuk masuk dan memberikan penghormatan. Nona Gu Qin, suruh mereka pergi, supaya mereka tidak menodai siklus reinkarnasi King Qin. Dimengerti? King Kim, Makam Gukin. aku berharap di kehidupanmu selanjutnya, kamu akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan.